Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW terdapat sebuah peristiwa yang agak unik sebetulnya dalam sejarah, yaitu peristiwa berbeda pendapatnya para sahabat ketika menafsirkan sabda Rasulullah yang sama disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika peristiwa keberangkatan para sahabat menuju perkampungan Bani Quraidah. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 Hijrah, itu setelah peristiwa perang Khandaq ya, perang Ahzab. Jadi perang Khandaq itu kan disebut juga dalam sejarah dengan nama perang Ahzab, perang Khandaq atau perang Ahzab atau perang Parit ya, perang Parit, yaitu sebuah perang yang terjadi ketika kota Madinah itu dikepung oleh pasukan kafir Quraisy, yang mereka itu dengan berkoalisi dengan beberapa kelompok, termasuk diantaranya adalah dengan kelompok Yahudi ya di Madinah. Dan usaha kaum kafir Quraisy yang berkomplot dengan kalangan Yahudi Madinah dan juga kelompok lain untuk mengepung dan menyerang kota Madinah itu, untuk menyerang kaum muslimin di Madinah itu gagal ya, tidak berhasil karena usaha Rasulullah dengan para sahabat dengan membuat parit di sekeliling Madinah, sehingga mereka kesulitan masuk untuk menyerang kota Madinah. Nah, tidak lama setelah peristiwa itu, artinya ketika peristiwa perang Khandaq itu berakhir, Rasulullah ketika akan beristirahat, kemudian datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah agar Rasulullah itu melanjutkan kembali proses yang sudah dijalani sebelumnya, yaitu perang Khandaq ya. Jadi malaikat Jibril berpesan, jangan berhenti dulu ya Rasulullah, jangan beristirahat dulu, jangan berhenti dulu, karena waktu itu malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah tentang perintah dari Allah untuk memberikan hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah yang telah berkhianat dalam perang Khandaq. Jadi kaum kafir Quraisy dalam perang Khandaq itu dibantu diantaranya oleh kalangan Yahudi Bani Quraidah, dan itu adalah pengkhianatan terhadap kaum muslimin karena Bani Quraidah pun sebetulnya sudah melakukan perjanjian dengan kaum muslimin ya, dan itu adalah pengkhianatan, sehingga karena Yahudi Bani Quraidah ini telah berkhianat kepada kaum muslimin, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril untuk memberikan hukuman, memberikan sanksi kepada kaum Yahudi Bani Quraidah ini. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, jangan dulu berhenti wahai Rasulullah ya, lanjutkan, setelah semua ini lanjutkan, engkau segera harus berangkat dengan memberikan hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah yang telah melakukan pengkhianatan. Dan akhirnya Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat ya, dan kemudian Rasulullah itu bersabda kepada para sahabat kala itu, kata Rasulullah, la yusalliyanna ahadun asra illa fi Bani Quraidah, kata Rasulullah. Ini adalah sabda Rasulullah yang sangat terkenal ya, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, bisa kita temukan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Rasulullah itu menginstruksikan kepada para sahabat agar berangkat ke perkampungan Bani Quraidah untuk memberikan hukuman, memberikan sanksi kepada Yahudi Bani Quraidah. Tapi Rasulullah itu berpesan, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah, kata Rasulullah. Janganlah satu orang pun di antara kalian, jangan sekali-kali satu orang pun di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali sudah tiba di perkampungan Bani Quraidah. Itu pesan Rasulullah. Jadi perhatikan kalimatnya, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraidah, kata Rasulullah. Janganlah satu orang pun di antara kalian melakukan sholat asar kecuali setelah tiba di perkampungan Bani Quraidah. Nah, kemudian akhirnya para sahabat berangkat dan para sahabat
konsisten melaksanakan perintah Rasulullah itu, mereka tidak melaksanakan sholat ya ketika di perjalanan. Namun ternyata ketika mereka belum tiba di perkampungan Bani Quraidah, ternyata itu waktu sholat asar mau habis begitu. Karena memang mereka itu dalam sejarah diriwayatkan berangkatnya setelah zuhur ya. Jadi dari Madinah itu berangkat setelah zuhur, setelah sholat zuhur, kemudian mereka berangkat. Rasulullah itu sebetulnya memerintahkan seperti tadi itu dengan maksud agar para sahabat itu bergerak cepat untuk lebih cepat sampai di perkampungan Bani Quraidah, sehingga tidak usah ada yang sholat asar di perjalanan, nanti saja kalau sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Karena kalau ada yang sholat di perjalanan berarti itu akan memperlambat perjalanan begitu. Rasulullah ingin para sahabat lebih cepat tiba di perkampungan Bani Quraidah sehingga sholat asarnya nanti saja di perkampungan Bani Quraidah. Nah, akan tetapi ketika di perjalanan itu para sahabat sebelum tiba di perkampungan Bani Quraidah itu ternyata waktu sholat akan habis, sebentar lagi habis nih, menjelang maghrib nih. Sedangkan mereka belum tiba di perkampungan Bani Quraidah. Akhirnya para sahabat saat itu berbeda pendapat, terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, sahabat mengatakan lebih baik kita sholat asar dulu di sini, ya, sholat asar dulu di sini, karena ini waktu asar mau habis, gitu. Kalau kita terus berjalan sampai ke perkampungan Bani Quraidah akan keburu maghrib, ini asar akan terlewat, kata sahabat yang kelompok pertama. Kelompok yang kedua mengatakan sudah kita lanjutkan saja sampai ke perkampungan Bani Quraidah, karena pesan Rasulullah adalah jangan sekali-kali satu orang pun di antara kalian sholat asar sebelum tiba di perkampungan Bani Quraidah. Begitu. Jadi ini adalah dua kelompok yang berusaha menafsirkan maksud Rasulullah. Kalau yang pertama tadi mengatakan kita lebih baik sholat asar saja dulu di sini karena ini waktu maghrib akan habis. Kalau kita terus sampai ke perkampungan Bani Quraidah ini akan keburu maghrib, sholat asar kita akan terlewat. Dan mereka memahami bahwa sabda Rasulullah, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah, itu maksudnya adalah agar kita bisa lebih cepat sampai di Bani Quraidah. Kalau kita tidak sampai di perkampungan Bani Quraidah, maka sebaiknya kita sholat asar terlebih dahulu, begitu. Tujuan yang disampaikan Rasulullah kita belum tercapai, begitu. Jadi lebih baik kita sholat asar terlebih dahulu. Nah, ternyata kelompok kedua tidak memahami demikian. Kelompok yang kedua adalah memahami bahwa tetap saja harus melaksanakan perintah Rasulullah apa adanya. Rasul mengatakan jangan ada yang sholat asar sebelum tiba di perkampungan Bani Quraidah. Akhirnya kelompok itu terbagi dua waktu itu, para sahabat. Ada sebagian sahabat yang melaksanakan sholat asar di situ, kelompok pertama. Dan ada lagi sahabat yang mereka tidak sholat asar, tapi terus berjalan sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Bahkan dalam riwayat disampaikan sahabat yang ini, yang tidak sholat asar di perjalanan, mereka itu sholat asarnya setelah sholat maghrib. Jadi setelah waktu maghrib maksudnya, ya. Jadi mereka itu sholat asarnya di waktu maghrib maksudnya. Jadi mereka itu kenapa? Karena ketika mereka tiba di perkampungan Bani Quraidah sudah masuk waktu maghrib. Artinya apa? Artinya mereka sholat asarnya di waktu maghrib. Begitu. Sedangkan yang tadi itu dia mereka itu sholat asarnya di perkampungan sebelum tiba di perkampungan Bani Quraidah. Nah, inilah yang sangat terkenal dalam sejarah, dan ternyata apa yang terjadi setelah peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah, ya, ternyata apa yang terjadi, Rasulullah ternyata tidak menyalahkan keduanya. Jadi Rasulullah membenarkan keduanya dan tidak menyalahkan keduanya. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi yang sholat asar di perjalanan karena takut waktu asar mau habis itu dibenarkan oleh Rasulullah, dan yang mereka terus berjalan sampai ke perkampungan Bani Quraidah, mereka sholat asarnya di waktu maghrib, mereka pun tetap dibenarkan oleh Rasulullah, begitu. Karena dua-duanya pada hakikatnya itu mengamalkan perintah Rasulullah. Dan hanya saja pemahamannya berbeda. Kalau kelompok pertama itu memahami hadis Rasul, memahami kalimat la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah, itu kelompok pertama memahaminya secara kontekstual. Sedangkan kelompok yang kedua yang mereka sholatnya nanti di Bani Quraidah setelah habis waktu asar, itu adalah yang memahami hadis la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah, itu pemahaman secara tekstual, begitu. Melaksanakan sabda Rasulullah secara apa adanya, begitu. Nah,
Itulah riwayat singkat mengenai perbedaan pendapat di antara sahabat kala itu. Nah, perlu sedikit diuraikan sebelum diakhiri, yaitu bahwa sebetulnya terdapat perbedaan redaksi ya. Kalau terkait hadis tersebut, kalau di dalam Sahih Bukhari itu kalimatnya adalah la yusalliyana ahadunil asra illa fi bani Quraidah. Sedangkan dalam Sahih Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim itu kalimatnya la yusalliyana ahaduniz zuhra illa fi bani Quraidah. Jadi kalau di redaksi hadis Imam Muslim itu kalimatnya adalah kalian janganlah sekali-kali di antara kalian ada yang sholat duhur sebelum tiba di perkampungan Bani Quraidah, ya. Jadi kalau yang di Sahih Bukhari itu sholat asar, sedangkan di Sahih Muslim itu sholat duhur. Nah, para ulama kemudian mencoba memahami ini, menafsirkan dan mengkompromikan dua hadis ini dengan memberikan penjelasan, yaitu bahwa ketika sahabat itu berangkat dari Madinah itu terdapat beberapa gelombang, ya, artinya tidak sekaligus begitu. Ada sebagian sahabat yang berangkatnya setelah sholat duhur, mereka berangkat. Ada sahabat yang berangkatnya itu sebelum sholat duhur, sebelum mereka melaksanakan sholat duhur begitu. Jadi itulah di antara penjelasan yang mengkompromikan hal tersebut. Jadi bagi sahabat yang sudah melaksanakan sholat duhur, Rasulullah berpesan nanti kalian sholat asarnya di perkampungan Bani Quraidah. Bagi sahabat yang belum sholat duhur ketika berangkatnya, nanti kalian sholat duhurnya di perkampungan Bani Quraidah. Itulah di antara kompromi di antara para ulama yang dilakukan oleh para ulama terhadap dua redaksi hadis tersebut yang terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan riwayat singkat ini banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.